atas nama Nurmayanti Simamora dengan NPM 20150006 dari Prodi Vocational Informatika 3A dengan mata kuliah struktur data. Pada video kali ini, di sini saya akan menjelaskan yaitu yang pertama tentang pengurutan data dan pencarian data. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan yaitu tentang pengurutan data. Satu, pengertian pengurutan data. Pengurutan data adalah proses mengurutkan data acak menjadi data yang terurut dari data terkecil sampai data terbesar atau dari data terbesar sampai data terkecil. Proses sorting ini sering dilakukan dalam pengolahan data. Berikut adalah beberapa jenis metode pengurutan data yaitu 1. Bubble sort. Bubble sort atau sering disebut dengan exchange sort adalah metode pengurutan data yang bisa dilibatkan seperti gelombang air karena metode ini menggunakan cara penukaran dan membandingkan data yang ada di sebelahnya secara berulang. Dari proses ini akan berhenti pada saat jumlah banyaknya data yang dikurang satu. Kelebihan dari bubble sort adalah 1. Metode pengurutan yang paling simpel. 2. Yaitu sangat mudah dipahami algoritmanya. Sedangkan kekurangan bubble sort adalah merupakan metode yang paling tidak efisien jika datanya cukup banyak pada bubble sort. Jumlah pengulangannya akan tetap sama jumlahnya walaupun data sudah cukup terurut karena disebabkan membandingkan semua data untuk menentukan posisinya. Yang kedua yaitu selection sort. Selection sort dapat disebut juga kombinasi dari searching dan sorting. Cara kerja dari algoritma selection sort ini adalah mencari data maksimum atau minimum dari indeks awal sampai indeks akhir. Kemudian ditukarkan dengan data pada indeks awal atau akhir, tergantung diurutannya secara ascending atau descending. Algoritma selection sort ini termasuk dalam compression based sorting seperti halnya yaitu bubble sort. Selection sort terbagi menjadi dua metode yaitu 1. Maximum selection sort yaitu memilih data maksimum sebagai basis pengurutan. Yang kedua yaitu minimum selection sort yaitu memilih data minimum sebagai basis pengurutan. Di mana selection sort ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan selection sort adalah algoritma sangat rapat dan mudah diimplementasikan. Kedua, operasi pertukarannya hanya dilakukan sekali. Ketiga, waktu pengurutan data lebih tepat. Yang keempat yaitu mudah menggabungkan kembali. Yang kelima, kompleksitas selection sort relatif lebih kecil. Kekurangan selection sort adalah sulit untuk membagi masalah. Yang ketiga yaitu insertion sort, di mana insertion ini termasuk dalam comparison based sorting. Metode pengurutan data insertion sort ini dengan cara membandingkan data ke satu dalam kurung di mana satu dimulai dari data kedua sampai dengan data akhir dengan data berikutnya dan menyisipkan elemen larik pada indeks yang tepat. Insertion sort terbagi menjadi dua metode pengurutan yaitu straight insertion sort, binary insertion sort, di mana insertion sort ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Di mana kelebihannya adalah sederhana dalam implementasinya. Efeknya jika jumlahnya data sedikit. Jika listnya sudah terurut atau sebagian terurut, max insertion sort akan lebih efisien dibanding dengan quick sort. Lebih efektif dibanding bubble sort dan selection sort. Loop dalam insertion sort sangat cepat sehingga insertion sort adalah salah satu metode pengurutan tercepat pada jumlah data sedikit. Stabil. Kekurangannya adalah banyak operasi yang diperlukan dalam mencari posisi yang tepat untuk elemen larik. Untuk larik yang jumlahnya besar, metode ini tidak praktis jika list terurut terbalik sehingga setiap eksekusi dari perintah harus memindai dan mengganti seluruh bagian sebelum menyisipkan elemen berikutnya. Berikut adalah contoh program pengurutan data.
X dalam kurung data yang dicari. Bandingkan X dengan data ke I sampai N. Jika ada data yang sama dengan X, maka cetak pesan ada. Jika tidak ada data yang sama